Jadi ini Prof misalnya buka ini ya langsung ke sini. Oke. Ini di soundnya mana Mbak Wais? Biasanya yang ditaruh di sini enggak ada. Ini? Kalau pakai ini nanti kecil. Oke. Ini ya. Ini Google Meet? Enggak. Ini Google Meet. Sempat lihat saya. Mana? Belum di-mute. Oh, di Nanti biar enggak feedback. Dijamin bagus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan semuanya ini. Jadi ini cara teknis saya minta dibantu disiapkan karena pengennya ini ada siar itu mengajak orang beriman. Jadi wajar kalau disediakan makanan itu maksudnya supaya beriman. Karena apa? Karena nggak banyak orang yang mempelajari dari quantum computing. Tapi kalau saya mulai dari Linux, Telkom sudah mulai. Tapi dulu. Nah, hari ini kita akan membahas quantum computing SWAS. Itu sebuah channel YouTube. Dan yang ada di internet bagus. Lebih baik energinya kita hemat, kita cukup menerjemahkan, mentranslate atau menjelaskan apa yang ada di channel YouTube tentang computing. Oleh karena itu saya pilih ini saya lebih dari 9 YouTube channel yang menurut saya state di sini supaya saya tidak dituduh plagiat. Ya, ini karyanya channel YouTube Quantum Squad. Saya hanya menjelaskan animasinya bagus. Kalau saya bikin animasi seperti itu 1 tahun mungkin tidak selesai. Ya, lebih baik kita jelaskan aja. Kemudian yang kedua, disclaimer yang kedua itu adalah bahwa yang kita bahas sesi ini adalah khusus tentang pure quantum state, ya, quantum state murni. Ada quantum state campuran itu ada, tapi itu nantilah itu yang sulit-sulit itu nanti aja. Sekarang kita ke quantum state yang murni, ya. Ini koloquium yang ketiga setelah Prof. Dermawan kemarin menyampaikan di H6, lalu Pak Akram juga di H6 kemudian juga menyampaikan tentang perovskite, ya, dari tinjauan mesin otak. Baik, saya ajak Anda untuk berselancar mengikuti quantum solar. Kenapa saya mengatakan ini bagus? Yang saya berikan itu bukan pengetahuannya, tapi cara memperoleh pengetahuan. Ya, kalau Anda bisa mengikuti channel ini sampai selesai, rasa-rasanya sulit bagi Anda untuk menjadi ahli komputer kuantum.
ya, di Indonesia. Ya, kalau Anda ikuti, ya. Baik, dan kuantum SWOT ya itu 01 sampai 04 nanti, lalu setelah itu kita kuantum 1 sampai 15. Jadi nah, saya kembali ya, Anda diberi persamaan sederhana S kuadrat sama dengan 4, diminta akarnya untuk anak SD bisa, ya untuk anak SD bisa. Tapi bagaimana kalau Anda diberi persamaan ini, ya, X kuadrat sama dengan minus 4? Maka satu-satunya cara orang matematik membuat definisi tentang minus 1 ya. Ya, minus 1 itu didefinisikan sebagai akar I kuadrat. Ya. Jadi itu definisi yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari matematik. Ya. Dia memperkenalkan ada bilangan imajiner namanya. Ya, bilangan imajiner ini definisinya. Ini definisi. Ya. Kenapa ini didefinisikan, Pak Rey? Karena bilangan ini selalu muncul. Akar min 1 itu selalu muncul di dalam persamaan fisika yang wajib itu selalu muncul akar negatif. Lalu disiasati oleh teman-teman di matematik dengan mendefinisikan bahwa akar min 1 itu sama dengan I, atau yang sering disebut dengan imaginary number, ya, imaginary number. Jadi kalau misalnya apa namanya? Nah, gitu. Jadi yang tadi akar S kuadrat sama dengan akar min 4 itu bisa menjadi seperti ini. Karena min satunya itu sama dengan I kuadrat. Ya. Sehingga bisa dikatakan begini. Lalu tapi gunanya apa? Gunanya untuk mewakili fase. Ya. Jadi bilangan kita ini di dunia ini tidak hanya ada bilangan real, tapi juga ada bilangan imaginary, bilangan imajiner. Gabungan antara imaginary dan real itu namanya kompleks number, bilangan kompleks. Contohnya gimana? Contohnya gini, Devita, ya. Kita ambil, I take you as an example. Misalnya Anda bekerja di perusahaan, sebelum bisa Anda kerja misalnya per tahun Anda punya bonus 2 miliar. Jadi kita punya bonus per tahun 2 miliar. Rani ada? Rani ada? Ya, Rani juga 2 miliar. Sama. Tapi akan berbeda kalau misalnya Devita menerima bonus 2 miliar itu diterimakan pada bulan Januari. Nah, sedang Rani diterimakan pada bulan April. 2 miliarnya Devita sama 2 miliarnya Rani itu jumlahnya sama. Tapi berbeda fasenya. Devita sudah menerima, baru seperempat tahun kemudian si Rani menerima. Ini namanya kompleks number. Berarti 2 plus 2i. Nah, nanti ketika sampai bulan April,
yang punya Rani ini yang menjadi yang real. Ya. Itu fase itu di situ. Ya. Fase ini lebih dekat dengan waktu. Ya. Jadi kalau 1 tahun itu putarannya itu 12 bulan, seperempat periode tahun itu berarti 4 bulan. Jadi bilangan 1 dengan bilangan ini itu sama, besarnya sama-sama dengan 1, tapi beda. Ya. Kata Pak Jokowi sudah tapi belum. Jadi sama tapi beda. Ya, bedanya tadi di situ tadi ya. Oke. Nah, terus sekarang. Jadi ini cara mengerjakannya. Lalu ada representasi dan kompleks number itu adalah real number dan imaginary number. Ya. Standar bentuk bentuk standarnya seperti A plus I kali B, ya, di mana A dan B ini anggota bilangan real. Ya, posisinya bentuknya selalu begini, ya, A plus IB. Ya, artinya antara komponen real dan imajiner itu berbeda fase, namanya berbeda fase sebesar pi per 2. Ya, kalau 90 derajat itu berarti pi per 2. Kalau 180 itu pi. Nah, kalau sudah satu advance S2 itu tinggalkan istilah 90 derajat dikali dengan pi per 2. Nah, 180 derajat diganti dengan pi. Ya, pi, kalau di sini pi. Ya. Oke. Jadi contohnya bilangan kompleks. Ya. Ini contohnya. 2 plus 3i min 1 min i akar 2 plus akar 3i dan seterusnya. Ada yang menulis i-nya di depan, ada yang di belakang, sama saja. Tidak ada masalah. Ini i-nya ada di depan, di belakang, ini di depan, tidak ada masalah. Dan perkalian. Oke. Oke, sekarang akhirnya cara kita mengoperasikan perkalian, penjumlahan, pengurahan, everything is just the same dengan bilangan-bilangan yang real. Semua kalau menjumlahkan, jumlahkan saja ya unsur-unsurnya yang real ditambahkan dengan yang real, yang imajiner ditambahkan dengan imajiner. Itu gampang ya. Nah, kalau mengurangi juga begitu, kurangi yang real dikurangi yang real, yang imajiner dikurangi yang imajiner. Jadi gampang, ya, gampang sekali. Aritmetiknya sama persis dengan bilangan real. Nah, perkalian juga begitu. Nah, hati-hati perkalian. Ya. Kalau di perkalian itu begitu ada ketemu bilangan real, kalau di sini, kalau ini dikalikan ini ketemunya bilangan imajiner kan? Ini min 16 pi ya, min 16 pi. Tapi kalau pi ketemu pi, ini pasti menjadi pi ketemu pi menjadi min 1. Ya, menjadi min 1. Jadi ini 8 itu asalnya dari situ, 4 pi. 4 pi asalnya dari mana? 4 pi. Ini 3 kali 4 ya, 12 dikurangi 8 berarti min 4 pi. Lalu yang ini dikalinya kali ini 24 ya. I kali I-nya menjadi min 1. Ya. Jadi begitu caranya. Ya. Jadi kalau bikin animasi begini kan lama kalau tidak kali ya. Jadi kompleks conjugate. Nah, kompleks conjugate itu dia kalau bilangan real itu minusnya. Nah, kira kebalikannya gitu. Nah, kalau kompleks conjugate itu kebalikannya. Nah, kebalikannya dari A plus B itu adalah A plus IB conjugate, yaitu A minus B. Jadi I-nya aja yang dikasih tanda minus, yang depannya tetap. Ya. Begitu I-nya dibalik, tandanya dari kompleks conjugate-nya. Kenapa begitu? Kalau dikalikan, ini dikalikan ini kompleks conjugate-nya, hasilnya bilangan real. Ya. Ini dikalikan ini A kuadrat, ya,
ini dikalikan ini, itu bisa diimbangi dengan ini dikalikan ini. Sehingga yang ada adalah A kuadrat plus B kuadrat. Bilangan real, nggak ada imajinernya. Kalau itu bilangan kompleks dikalikan dengan konjugitnya, kompleks konjugitnya, hasilnya selalu bilangan real. Tidak ada komponen real imajiner. Oke. Contoh konjugitnya ya. Jadi kalau ini min 2 plus dikali, maka konjugitnya yang dibalik adanya hanya komponen imaginerinya saja. Ya. Komponen konjugitnya yang ini ya. Sudah. Jadi quantum swar ini saya menguji yang bikin Victor. Dia pasti juga sangat berpengalaman. Hasilnya bilang di baru kita. Nah, sekarang sudah lesson berapa? 0,2. Ya. Lesson 0,2 ini pendek-pendek, bisa pendek-pendek ini tidak melelahkan. Jadi kalau di dalam matematik ini disebut bidang kompleks. Bidang kompleks itu dibentuk oleh sumbu real dan sumbu imajinaris. Ya, Anda perhatikan satu dengan ini sama persis tapi beda. Sudah sama persis tapi kok beda. Bedanya itu berdua, ya 90 degrees bedanya. Nah, gitu. Jadi 2 sama 2 ini ya panjangnya sama. Artinya tadi sama-sama 2 miliar. Ya. Cuma yang satu jatuhnya bulan Januari, yang satu jatuhnya bulan Februari. Nah, semua bilangan kompleks itu bisa dilukiskan sebagai vektor di bidang kompleks. Ya. Bisa dinyatakan di bidang kompleks. Misalnya ada vektor yang ke sini arahnya. Nah, di sini. Ini kesininya min 2, kesananya 3. Ini nulisnya ya begini. Ya. Ini kalau ini namanya panjang magnitude atau panjang dari vektor. Ya. Panjangnya berapa ya? Pitagoras panjangnya. Nah, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat akar 13. Ya. Pitagoras. Ya. I-nya nggak berpengaruh jika kita menentukan besarnya. Ya. Berapa ini besarnya? Berapa? Kurang dari 10 detik berapa nih? Please. Berapa? Ya. Berapa banyak? 4 sininya, 3 situ. Berapa panjangnya? Berapa? 5. Ya tak? 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Benar ya? Salah toh? Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 tambah 9, 25 ya kan? Nah, ini kita harus dikali. Magnitudenya Anda sudah tahu lah, ini K18 ya. Nah, ini cara menuliskan. Cara yang tadi itu sudah bagus, tapi untuk aritmetik itu bagus. Nah, ada cara menuliskan koordinat atau vektor itu dengan namanya cara eksponensial. Nah, di buku mekanika kuantum atau di komputasi kuantum, Anda harus praktis dengan cara eksponensial ini. Karena di Python itu yang
disediakan itu ini cara penulisan yang seperti ini, namanya kali eksponensial. Jadi A plus IB itu sebenarnya sama dengan ini, ya. Sama dengan R, ya, cos theta plus I sin theta, R-nya di luar huruf. Ya. Di R ini kalau cos theta di sini, kalau R sin theta menjadi sini, ya. Jadi posisi vektor ini ditambah yang merah. Merah ini adalah ini R cos theta ditambah R I sin theta. Nah, cara penulisan demikian itu cara trigonometri, ya, cara trigonometri. Nah, tetapi di dalam Python itu penulisannya tidak seperti itu, tapi lebih suka dengan eksponensial. Nah, ini lebih simpel daripada itu. Dia hanya mengatakan berapa panjangnya, berapa sudutnya, that's all. Ya. Lalu pangkat I ini nggak usah Anda pikirin. Yang penting variabelnya itu berapa panjangnya, berapa sudutnya. Cara menuliskan gampang. Ini nanti kalau dikalikan, dijumlahkan, ini gampang pakai ini daripada yang tadi. Ya, lebih mudah pakai cara yang eksponensial. Ya. Itu. Oke. Nah, contohnya ini. Ini berapa? Kalau mau dijadikan eksponensial. Apa tadi? Besarnya, magnitudenya, lalu sudutnya. Ya. Ini magnitudenya berapa? Panjangnya. Please. Akar 1 kuadrat ditambah. Ini berapa? 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah. Berarti panjangnya akar 2. Sudutnya berapa ini? Sininya 1, ke sononya 1. Sudutnya berapa? Berapa sudutnya? Sono 1, sini 1. 45 itu pi per berapa? Pi. Bila dulu. Biar dia yang jawab. Pinter banget. Kan sudutnya 45 kan? Kalau ke sini 1 sama 1. Itu pinter banget. Ya. Jadi cara tuliskannya itu menjadi ya. Nanti kalau Anda nggak terima, Anda ulang-ulang lagi masuk ke sini, Anda ulang lagi, ada dengerin lagi ya, sambil belajar bahasa Inggrisnya. Ya. Betul ya? Ada pertanyaan? Questions? Ini kalau mau mengalihkan atau mau mengoperasikan, nah ini dia. Jadi ini berarti besarnya 2 ya, angkanya 2. Ini 2 akar 2 kan? Ke sini 2, ke sini 2. Berarti 2 akar 2 kan? Akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti kan 2 akar 2. Sudutnya berapa? Sudutnya 45, berarti itu. Nah, kalau yang ini 2 akar 2, pangkat berapa? Ini sudutnya, ya. Kalau ini sudutnya pi per 2, karena sudutnya ke bawah, pi per 2. Jadi cara nuliskannya begitu. Ini 3/4, karena sudutnya mulai dari sini. Kan tinggal ditambahkan aja ini.
Ini kali ini sebetulnya ditambahkan menjadi nanti bisa untuk main-main di rumah, kunjungi quantum computing soar. Nah, ujar nafas. Mari tepuk tangan supaya nggak sembarangan. Tepuk tangan. Oke. Yang 0,3 ini gampang karena dia matriks. Gampang sekali. Nanti yang agak krusial itu ya perlu Anda pelototi ya teman-teman, terutama yang senior itu Anda pelototi yang 11 sampai 15. Itu pegang kunci bagaimana Anda menyusun rangkaian kuantum dan encodingnya. Jadi sabar dulu, kita masih di 0,3 ya. Ini tentang matriks. Matriks itu gampang banget ya. Atau ini saling market. Nah, kan gampang sekali matriks itu. Contohnya ini matriksnya begini. Matrik 2 kali 2, ini 3 kali 1, ini 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, matrik ya. Lagi matrik. N kali N, M kali N matrik. Berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolomnya. Ini 2 baris, ini 3 kolom. Nah, matriknya dan seterusnya. 4 kali 1, ini 3 kali 2. Nah, kalau menjumlahkannya, Anda sudah belajar dan menjumlahkan matrik ya. Ini otomatis ini Pak Toyo sudah ngajari banyak ya. Kalau ingat matrik ingat Pak Toyo ya. Pak. Ini pastilah ini kan apa namanya nggak bisa jumlah Anda harus sesuai. Nah, kalau matrik dikalikan dengan konstanta, maka sama dengan setiap elemennya itu dikalikan dengan konstanta. Itu biasa. Ya. Nah, sekarang ke oh iya, transformasi. Nah, ini pentingnya pemahaman tentang transformasi ya. Di 0,4 ini konsep tentang transformasi. Perkalian matrik itu baris kali kolom. Tempatnya di sini. Nah, di sini tepatnya. Hapus kalimatnya. Ya. Ini berarti ini kali-kali. Nah, ini taruh di sini. Jarinya bagus banget. Kalau mengalihkan matrik itu. Nah, berapa ini? Coba kita kalikan. Hasilnya pasti ada di sini ya. Ini berapa nih? 1 kali 3 ditambah 2 kali 4. 11. Ya. Ini 2 kali 3 tambah 1 kali 4. Baik. 3. Berapa? Ternyata nama mati ya, internet. Harus diuji sendiri. Oke. Kalau ini nggak tahu, ya. Jadi nggak bisa, ya. Nggak bisa dikalikan atau bisa ya? Nggak bisa. Ya. Mati. Nah ini vektor kolom yang ini itu vektor kolom. Ini vektor kolom. Nah pentingnya ini transformasi. Karena kalau nanti Anda belajar
transformasi itu di mesin learning. Anda sebenarnya itu belajar ini. Kalau Anda punya vektor kolom seperti ini, peran dari sebuah matriks transformasi itu mengubah matriks ini menjadi kolom vektor yang ini menjadi kolom vektor yang lain. Itu namanya matriks transformasi. Ini kalau kita baca sederhana, ini sebuah matriks transformasi. Kalau dikalikan dengan matriks kolom, suatu matriks kolom, dia akan berubah menjadi matriks kolom yang lain. Nah, ini prinsip daripada transformasi itu. Ya, konsep dari transformasi itu menggunakan matriks transformasi. Pak Usman ini ngoprek-ngoprek di sini, mengembangkan metode di sini untuk mengubah satu fitur menjadi fitur yang lain. Dari satu vektor menjadi vektor yang lain, itulah matriks transformasi. Nah, ini contohnya. Nanti kalau seperti itu, dia diubah seperti itu. Ya, tadinya ke sana, tadinya ke sini, dia diubah menjadi inilah kelakuan dari matriks transformasi. Apa yang dia lakukan? Ya. Jadi kalau Anda belajar quantum gate, itu fungsinya persis seperti matriks transformasi. Dia fungsinya hanya mengubah keadaannya begini menjadi keadaan begitu. Ini kalau nanti ada belajar quantum gate, ya gate quantum itu fungsinya mengubah keadaan yang tadinya begini menjadi begitu, yang tadinya begitu menjadi ini. Ya. Nah, ini matriks identity. Matriks identity itu dia tidak mengubah. Tadi kan saya bilang itu mengubah keadaan. Tapi kalau matriks identity tidak mengubah keadaan, ya, dia dikalikan dengan apapun, hasilnya tidak berubah. Jadi ada matriks yang berfungsi untuk mengubah keadaan, ada juga matriks yang berfungsi untuk keadaannya supaya tetap. Itu namanya matriks identity. Ya, matriks identity. Cirinya matriks identity itu ininya itu diagonalnya itu adanya satu yang lain nol. Ya. Diagonal bilangan equal to 1 yang lain. Kalau nanti ada baris begini, ini berarti matriks identity. Ya. Ada yang 4 kali 4, tapi ada diagonal begini, itu matriks identitas. Tapi ini ada balik, ini ada balik di sini, ini ada balik di sini, itu menjadi quantum gate. Karena dia mengubah, berarti dia akan mengubah matriks menjadi matriks yang lain, mengubah vektor kolom menjadi vektor kolom yang lain. Tempat ini dilalui Prof. Muljono. Tepuk tangan untuk ini Anda bisa coba ya nanti di rumah dan bisa tunjukkan bahwa matriks identitas ini kalau dikalikan dengan ini sama dengan AB. Gampang aja. Barisnya Anda kalikan dengan kolom, baris ini Anda kalikan kolom, hasilnya ya. Sudah. Inverse dari matriks ya, ini inverse dari matriks. Definisi dari inverse itu kalau dia dikalikan dengan matriks dia menjadi identity. Identity itu kira-kira sama dengan 1. Jadi kalau matriks itu dikalikan dengan inverse-nya itu hasilnya dirinya sendiri. Dan itu namanya
inverse dari matrik. Ini apa namanya, simbolnya A-1. Ya. Nah, ini A dan A-1 ini ya. Kalau dikalikan jadi dirinya sendiri. Inverse matrik. Nah, nanti di explore lebih jauh. Oke, yang 15 dan ini bagian dari yang amat penting itu tentang qubit dan superposisi. Tapi nanti ada yang kita rawat ya, kita nggak setuju jangan selalu di sini, nggak apa-apa. Itu di qubit ya dan bit ya, bit itu 0 dan 1 ya. Waktu qubit itu, nah ini yang kita harus luruskan ya. Karena kita pernah diluruskan oleh reviewer di papernya Pak Toyo itu. Kita ngomong begini, kalau bits itu keadaannya 0 dan 1, ya. Lalu kita juga mengatakan seperti ini di paper itu, at the same time. Ya, ingat ya, masih ingat ya? Pak Toyo masih ingat ya? Tapi dikritik oleh reviewer, itu nggak tepat. Bahasa 0 dan 1 at the same time itu nggak tepat. Yang tepat adalah keadaan yang sebagai superposisi dari 0 dan 1. Kombinasi linear dari 0 dan 1. Kita tidak benar kayaknya mengatakan berkeadaan 0 dan 1 at the same time itu tidak benar. Kayaknya dikoreksi enggak benar. Menurut saya juga enggak benar. Ini masih menggunakan konsep itu yang kita luruskan saja. Superposisi. Jadi qubit ini singkatan dari quantum bits ya. Jadi physically the qubit can be made from any quantum particle that has two distinct states. Ya, qubit itu ada dua keadaan ekstrim yang berbeda, 0 dan 1. Ya. For example, a photon of light being polarized either horizontally or vertically. Nanti saya bahasa. Jadi seperti halnya dengan classical computers yang punya 0 dan 1, di sini penulisan 0 itu dituliskan secara matrik seperti ini. Seperti ini. Sedangkan 1 itu ditulis dengan cara yang kedua ini, 0 dan 1. Nah, keadaan kalau qubit, kita bicara qubit, kita harus menggunakan simbol cat ini. Apa yang kita ngajari itu, ya. Simbol cat 0, ini cat 1 bacanya. Ini cat 0, ini dibaca cat 1. Oke. Nah, superposisi ya. Superposisi itu kombinasi linear dari keadaan 0 dan 1. Bukan yang simultan discrete begini, bukan. Tapi dia keadaannya 0 dan 1. Kombinasi linear. It is its superposition as it is both 0 and 1. Ya. Tulisannya seperti ini. Kalau Anda dikasih fungsi cat C begini, ada alfa, ada beta, ini Anda membacanya ini, yang ini itu berrelasi dengan 0, ya, dengan cat 0. Sedang ini berrelasi dengan cat 1. Angka alfa, beta ini adalah besarnya peluang
Nah, kalau dia dikuadratkan ini menjadi besarnya peluang si ini berada pada cat 0. Ya. Yang kita ini peluang cat C ini kalau bentur menjadi cat 1. Ya. Nah, how much-nya itu tergantung pada alpha sama beta. Jadi seberapa besar peluang dia menjadi cat 1 atau cat 0 ini tergantung berapa angka ini. Contoh ini berarti peluang dia berada cat 0 ini 1 peluang menjadi 1 0. Kalau ini peluang menjadi 1 0, peluang menjadi 0 1 0, peluang menjadi 1 1. Ini peluang. Nah, ini yang sering disampaikan oleh Pak Moses. Kalau kita mengukur sistem kuantum, maka keadaan-keadaan yang superposisi ini kolaps istilahnya, kolaps menjadi 0 atau menjadi 1. Nah, kalau di polarisasi cahaya dia menjadi vertikal atau horizontal tergantung polarisasinya. Dan Qubit itu mengikuti alat ukurnya. Nah, saya kasih contoh. Nah, kalau misalnya layar itu ada sumber cahaya yang besar, ya, di balik layar ini ada ini, ya, bang layar dengan taruh selit dan celah sempit yang vertikal, maka yang Anda lihat adalah yang vertikal. Ini semua tutup rapat ini dinding, tapi tak lubangi satu celah sempit vertikal, maka yang Anda lihat adalah celah vertikal. Tapi kalau tak lubangi slitnya itu horizontal, maka Anda akan melihat yang horizontal. Jadi kalau dia dikasih celah miring, ini yang Anda lihat juga miring. Jadi dia menyesuaikan celah ukurnya. Nah, ini prinsip di kuantum. Nah, mungkin sedikit agak ribet memahaminya, tapi udah nanti Anda dengarkan, kalau sudah mendengarkan 1000 kali, kayaknya akan paham. Ya. Nah, ini tak lanjut. Ya. If we measure the qubit cat C alpha beta, we would not measure alpha or beta. We still only measure 0 dan 1. Jadi sebenarnya yang kita ukur itu nolnya dan satunya. Konseptualnya. If we measure cat C as 0, then cat C would collapse into the zero state. Jadi kalau kita ukur sebagai 0, maka dia akan collapse ke keadaan 0. Maka C-nya akan mengikuti menjadi cat 0. If we measure cat C as 1, then cat C would collapse into the one state. So cat C sama dengan menuju ke 1. Tapi namanya untuk yang peluang dia menjadi 0 dan betanya itu menjadi 1. Ya. Apa dia bertanya apa lalu apa alfa dan beta? Alfa dan beta itu probability, ya, kemungkinan
kita mendapatkan hasil pengukuran 0, ini kemungkinan kita mendapatkan hasil pengukuran itu 1. Tepatnya bukan alfa tapi alfa dan beta. Nah, dia kasih contoh. Misalnya diberikan versi sama dengan ini. Ini apa ini? Ini adalah peluang. Ya, kalau ini ada kuadran, akarnya hilang, berarti 3/4. Peluang 3/4 dari keadaan kuantum ini adalah 0. Lalu di sini adalah berapa nih? Seperempat. Peluang dari cat sini menjadi cat 1, ini peluangnya seperempat. Artinya kalau 100 kali Anda melakukan pengukuran, Anda akan dapat 75 itu sebagai keadaan cat 0, dan 25 Anda mendapatkan keadaan cat 1. Itu artinya. Jadi the probability of measuring 0 is 3/4. Probability of measuring 1 is 4. Jadi kalau dijumlah hasilnya harus sama dengan 1. Ini sama. Ini sebenarnya ini probabilitas ini 0, ini 1. Probabilitas ini 1, ini 1. Ya, probability. Masih ada info. Nah, peluang 2 kali itu harus 1. Nah, ini jumlah peluangnya, ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Kita sudah disatu-satuin. Satu, dua, satu, tiga, ada 4. Nah, oke, diregangkan baunya diregangkan, molek boleh, makan boleh, yang minum juga boleh. Ya, silakan. Biar terdokumentasi dengan baik di nanti yang menjawab tidak harus saya, Pak Toyo. Bagaimana Pak Toyo, give your best opinion. Ini fokus jadi otoritas. Terima kasih, Bro. Jadi, kalau kita praktikum rangkaian kuantum itu defaultnya itu cat 0, 0, 0 kalau 3 bit. Kalau 1 bit ya cat 0. Jadi defaultnya pasti 1. Defaultnya. Itu
Nah, ketika kuantum, maka keadaannya dan berubah itu artinya probabilitasnya sudah bisa tidak satu, bisa jadi kan nol atau kan satu, dia bisa bersuposisi. Nah, tergantung ketika ini kita pakai itu tadi. Itu akan menghasilkan nilai amplitudo sendiri. Berhubungan akan menghasilkan nilai. Misalkan dia benar tepat, gitu ya, maka jadilah cat nolnya seperangkat dua, cat satunya seperangkat dua, alfa betanya seperangkat dua sehingga probabilitasnya setengah. Nanti kalau kena rotasi yang lain, ya dia berubah. Jadi probabilitas itu dipengaruhi oleh waktu. Tapi jumlahnya pasti. Terima kasih Pak Tayo. Jadi asalnya dari rangkaian kuantum atau gerbang kuantum yang Bu Ayu gunakan. Bu Ayu menggunakan rangkaian ini, mungkin Mbak April menggunakan rangkaian yang berbeda, alfa betanya beda. Ya, di alfa beta itu hasil dari rangkaian atau gerbang yang digunakan akan mempengaruhi. Oke, good questions. Oke. Sekarang ke notasi Dirac ya. Anda sudah mengenal sebenarnya notasi Dirac. Tapi ini slide ini juga bagus ya. Ya bisa menyajikan konsep tentang delta Dirac atau bukan notasi Dirac yang bagus. Sederhana, clear gitu dan nggak panjang-panjang gitu. Ini delta Dirac apa notasi Dirac itu bentuk yang ini lurus ini. Nah ini balik dulu. Misalnya selalu dilihat. Jadi kalau Anda dikasih keadaan kuantum ini alfa beta, alfa itu selalu berkorelasi dengan nol, cat nol. Cat nol itu ini selalu begini. Lalu betanya itu berkorelasi dengan cat satu. Cara menuliskannya lalu seperti ini. Nah ini kalau apa namanya diganti, ini berarti ini cat 0, ini cat 1. Jadi selalu bisa digunakan dengan notasi Dirac. Remember bahwa ini adalah cat 0, ini cat 1. Ini notasi Dirac. Dirac. Gitu. Oke. Ini cat vectors ya, yang menggambarkan keadaan kuantum. Ini gimana kira-kira tulisnya ini? Kalau dengan notasi Dirac, setengah cat 0, ya, setengah cat 0 ditambah 2/3/4 cat. Nah itu aja. Apa? Oh, ya. Nah sudah terbiasa sekarang. Kalau sudah terbiasa itu udah. Ini notasi Dirac. Ini sangat singkat kalau disebut. Kalau kita, nah ini yang bagian agak penting ini yang tiga terakhir ini ya. Nah ini Bloch sphere, ya, saudara. Kalau misalnya, nah, Anda pernah belajar koordinat bola itu yang koordinat bola itu, ya. Itu ada namanya sudut, ada namanya pasar. Saya pergi dulu ke globa bumi.
ada kekalahan di sini. Itu bagus. Posisi kita ini ditentukan oleh di Indonesia misalnya. Maka Indonesia harus ditunjukkan. Ya, ini namanya garis apa ini? Ini bintang, latitude bintang, ya bintang. Semarang itu kira-kira berada di 6 derajat bintang selatan. Selatannya tulistiwanya ini. Mana tulistiwanya ini ya? Ekuatornya. Nah, Semarang itu kira-kira ya 6 derajat lah sini. Nah, posisi seandainya bumi kita ini perfectly spherical. Perfectly spherical. Apa itu artinya? Bulat sempurna. Enggak ada pipih, enggak ada apa namanya? Pokoknya bulat sempurna. Seandainya si Susan ini pergi dari Papua ini gimana ya? Di sini, terus Semarang di sini, apa yang berubah? Apa yang berubah? Seandainya begitu bulat sempurna, jari-jari dari pusat bumi ke Susan berubah nggak ketika dia dari jari-jarinya? Nggak berubah. Yang berubah hanya dua variabel, latitude-nya dan azimutnya. Yang ini azimut ini. Yang ini azimut. Bujur barat, bujur timurnya. Maka posisi manusia di permukaan bola bumi itu ditentukan oleh berapa lintangnya, berapa bujurnya. Jadinya nggak perlu disebut karena dianggap bumi itu perfectly spherical. Sesungguhnya keadaan kuantum itu ya kita ini di muka bumi. Kalau susah dari Papua Nugini ke Semarang itu keadaan kuantumnya itu ditentukan berapa bujurnya, berapa lintang. What is the latitude and what is the azimut? Nah, kalau misalnya kita Pak Tio misalnya berangkat dari sini Sulawesi, boleh, tapi tidak boleh mengubah bujur, nggak boleh mengubah sudut azimut. Berarti Pak Tio harus berjalan di garis ini saja, nggak boleh dia melakukan dari sana. Artinya yang paling punya Pak Tio itu variabel lintas saja, latitude. Geser sedikit, geser sedikit semprit. Ini yang dilakukan oleh Ibra ketika dia mengusulkan dia untuk encoding, dia RY, rotasi terhadap sumbu Y. Tok 66 bitnya, 9 bitnya itu dirotasi pakai sumbu Y. Saya bilang itu berarti Anda membatasi eksplorasi keadaan kuantum di ruang Hilbert. Berarti Anda hanya variasi saja. Qubitmu itu hanya di sepanjang ini, di bidang ini. Nggak boleh, Anda berpikir. Mungkin tidak seperti tapi isi dan deteksi nggak bisa. Waktu kemarin sampai 3 saya kritisi karena 9 kemudian itu 99-nya dirotasi ke sumbu Y semua. Padahal banyak pilihan, rotasi sumbu E, rotasi sumbu Z. Nah, saya jelaskan tentang rotasi-rotasi itu. Nah, ini sumbu
Kemarin saya tinggal nampar di mana ya? Nampar bulat ya. Wah, itu apa ya? Pakai gini kan. Rotasi terhadap sumbu Z itu rotasinya di kiri. Ya, keadaan kuantum itu rotasinya itu putar gini. Ya. Satu, itu rotasi sumbu Z. Kalau rotasi sumbu X itu kan menuju ke Anda. Ya, menuju sana. Berarti rotasinya ini. Tuh, ya. Rotasi terhadap sumbu Y, berarti kalau Y-nya ke sana, rotasinya begini. Anda memutarnya begini. Jadi ada rotasi sumbu Y, rotasi sumbu X, ini, rotasi sumbu Z. Nah, encoding yang bagus di quantum machine learning itu encoding yang menghasilkan keadaan kuantum yang seberapa mungkin. Kemarin Pak Rob sudah menjelaskan tentang expressibility ya. Itu maksudnya itu kalau di kripto mungkin itu namanya entropi, keberagaman. Ya, beragam. Nah, itu. Ini sumbu apa namanya? Sumbu koordinat ya. Maka ada nanti gerbang X, gerbang Y, gerbang Z. Tepatnya Rx, Ry, Rz. Nah, saya katakan dulu, sebenarnya ini antara rotasi terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y, sama-sama mengatur sudut sebenarnya. Nah, tapi ada beda. Ya. Kalau rotasi terhadap sumbu Z itu lebih ke fase. Kalau rotasinya terhadap sumbu X dan Y itu lebih ke latitude. Nah, kita coba ikuti. Ini. Nah, jadi ini posisi di permukaan bola blok sama dengan posisi manusia di permukaan bola bumi. Nah, persis kalau Anda di kutub utara itu namanya keadaan nol. Tuhan menciptakan angin, manusia bikin kapal. Tuhan menciptakan qubit, manusia menciptakan sumbu koordinat. Jadi yang bikin sumbu-sumbu ini manusia. Alam tidak tahu sumbu Z, sumbu Z, kita sendiri yang menciptakan. Ya. Jadi ini perjanjian atau didefinisikan yang searah sumbu Z ini adalah cat nol, keadaan nol, keadaan basic, keadaan dasar nol. Lawannya adalah keadaan satu di kutub selatan ini. Nah, ini keadaan satu. Ya. Nah, itu ini keadaan nol, ini keadaan nol, ini keadaan satu. Ya. Nah, ini keadaan nol, ini keadaan satu. Jadi kalau arahnya mengarah ke kutub utara, ini keadaan nol, kutub selatan ini satu. Kalau dia mengarah ke sini itu namanya cat plus, ini cat minus, ini cat P, ini cat minus P. Karena P sama dengan satu itu sama sebenarnya, hanya beda sama tapi beda. Nah, bedanya itu 90 derajat di per 2 sudut C. Lalu ini cat-nya menjadi begini, setengah akar 2, setengah 1 per akar 2, 2.
menjadi seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Dan kalau ada gambar di Python itu seperti ini. Keadaannya begini. Berarti apa ini? Artinya dari foto barat dari sini. Nah, semua gate itu dirancang untuk mengubah keadaan dari ini menjadi sini atau berubah dari sini menjadi sini. Itu yang mengubah itu adalah gate quantum gate. Nah, itu. Jadi kita menggambar kalau keadaannya seperti ini. Dan ini hasilnya adalah ya, artinya peluang nolnya itu seperempat, peluang satunya itu 3/4. Tinggal sebuah. Nah, sekarang manipulating the quantum state dengan gates. Ya. Ini baru single qubit gates. Ya. Saja kita mengenal gate X, ya. X gate. Apa yang dilakukan oleh X gate itu? Dia mengubah dari 0 menjadi 1. Atau sebaliknya dari 1 menjadi 0. Berarti sesungguhnya apa yang dilakukan oleh gate ini? Gate ini hanya mengubah sudut. Berapa sebesar berapa sudutnya? Berubah. Besar pi radian. Jadi dia akan mengubah keadaan kuantum ini diputar sebanyak pi radian. Itu yang dilakukan oleh oleh gate X dan gate X. Jadi yang dilakukan dari cat I menjadi minus I. Ya. Jadi yang dilakukan oleh X gate. Ya. Jadi di panggilan target around the X axis. Nah, ini terhadap sumbu X. Ya, dia diputar terhadap sumbu X. Sumbu putarnya itu sumbu X. Ya. Itu quantum gate X ini. Ya. Gerbang X-nya itu memutar terhadap sumbu X itu kalau J sama, J juga sama, dia mengubah sudut pi radian juga. Ya, tapi sumbunya terhadap sumbu J. Ya, sumbunya terhadap sumbu J. Nah, seperti ini. Ini, dari sana menjadi sini. Ini kan terhadap sumbu J, porosnya ini kan. Jadi dari plate dari sini menjadi sini. Di pi radian juga. Ya, pi radian juga. Jet juga begitu. Dia juga pi radian juga. Tapi porosnya adalah sumbu Z. Yang sebagai sumbu putarnya itu sumbu Z. Nah, karena XJ dan Z gates ini rotate around the space-time axis pi radian, maka kalau dia dioperasikan 2 kali, dia kembali ke dirinya sendiri. Setelah 180 dikasih gerbang itu lagi,
dia akan kembali ke dirinya semula. Ya, maka disebut dia inverse-nya, matrik gini. If we apply the same gate twice, 2 kali. If we apply the same gate twice, we rotate around 2p radian, meaning that the qubit will end up in the original state. 2 kali Anda kasih 2 gerbang X atau gerbang Y, gerbang Z, maka posisi keadaan kuantumnya akan kembali ke posisi semula. This means that X, Y, Z adalah inverse-nya, inverse dari dirinya. Nah, ini untuk quantum gauge-nya ini, kalau X itu matriknya ini, bentuk gauge-nya ini. Kalau Y ini, Anda sudah kenal I, Z ini, kalikan aja. Di sini keadaan kuantumnya dikalikan, nanti ketemu alfa beta. Begitu ini dioperasikan ketemu alfa. Contohnya ada reaksi Anda kenai dengan operator X. Operator X-nya yang merah ini. Ini tadi alfa beta. Anda kenai ini jadi kebalik. Yang tadinya alfa menjadi beta, yang tadinya beta menjadi alfa. Nah, ini fungsi X gate. Ini dia tinggal contoh. Anda berhenti pause the video. Bagaimana kalau Anda buktikan bahwa kalau Anda operasikan X gate ke 0, dia akan menghasilkan 1. Kalau X gate Anda kasihkan ke 1, dia akan menjadi 0. Dari sini. Ini tekankan menjadi 1. Nah, sebenarnya apa gate itu? Gate itu sesungguhnya itu apa yang Anda dapatkan. Jadi misalnya kalau disebut gate itu bentuknya seperti ini, itu artinya Anda membacanya itu, oh berarti cat 0-nya harus menjadi ini, cat 1-nya harus menjadi ini. Itu artinya. Jadi kalau U tak kasihkan ke 0, dia akan menjadi A. Kalau U tak kasih ke 1, dia akan menjadi B. Jadi sesungguhnya gerbang itu adalah gambaran dari kita. Apa yang Anda gambarkan, 0 menjadi apa, 1 menjadi apa. Dan kalau 0 ingin Anda gambarkan menjadi A dan C, maka ini Anda taruh di sini. 1 Anda gambarkan menjadi B dan D, ini gauge. Sesungguhnya itu ketika kita merancang sebuah gauge, ini gauge apa ya yang kita pakai, itu kita harus tahu dulu kita ini menginginkan apa. Jadi kalau Anda kenakan itu 0, dia akan menjadi AC. AC itu artinya A cat 0, C cat 1. Ya. Seperti tadi, ya, jangan bingung. Kalau ini kenai 1 menjadi BD. BD itu apa? B0 dan D1. Ini notasi graf. Kalau ini sih hukum ini apa namanya, independen, ya. Artinya antara operator dengan bilangan konstantai saling bisa ditukar. Misalnya
Ini di sini ini gas ibu, maka alfanya bisa keluar, betanya juga bisa keluar dari. Karena operator ini hanya bekerja pada R, tidak bekerja pada bilang semata. Dia hanya bekerja pada matriks. Tidak konstantanya ini bisa keluar. Itu aja sebenarnya. Lain, nah kalau di mungkin itu hanya bekerja pada R dan seterusnya dan seterusnya. Ini di apa ya, prakteknya ya, di rumah Anda lakukan minimum 100 kali. Saya ingin bertanya, ini misalnya ya, misalnya di Genset itu apa namanya dioperasikan pada ya, alfanya keluar, betanya juga keluar. Jadi kalau alfa keluar, ini Z0 ini menjadi ini, ya, ini satu menjadi ini diurut aja, Nah ini main satu ini bisa Anda keluarin di sini, ya, bisa Anda keluarin di sini. Ini menjadi. Sehingga ZGB itu fungsinya dia mengubah hanya satu bagian setel yang berubah. Tadinya di alfa beta 1, alfa 0 beta 1 menjadi alfa 0 min beta 1. Jadi fungsinya ini kalau Anda lihat di sini Anda sudah klaim bahwa ini mengubah bagian satunya itu menjadi minus 2. Masih satu lagi yang juga penting. Sabar, ada satu lagi tentang fase global dan fase parsial. Ya, saudara, kalau tadi saya bilang ini sudut lintang, ya diukur dari sumbu Z ini ke sini, itu lintang. Yang sudut yang seperti ini namanya sudut azimut, simbolnya itu C, ya C. C itulah sesungguhnya fase. Ya, sesungguhnya sama-sama dengan sama-sama sudut, tapi yang C ini yang ke sini muter begini, ini disebut dengan fase. Ya. Sudut juga sih sebenarnya, tapi lebih terkait dengan dimensi waktu. Jadi ada keadaan kuantum di mana kalau dia dalam keadaan kompleks, ya, maka pasti ada C-nya, ada sudut fase. Maka di quantum machine learning itu ada amplitude encoding, ada angle encoding, ada fase encoding, Kalau amplitude Anda bermain-main dengan alfa betanya tadi, kalau itu sudut latitude Anda bermain-main dengan latitude. Ya. Nah contoh ini kalau Z dikenai Z ya, dia akan menjadi begini. Ini menjadi plus. Nah, bagian cat satu itu menjadi plus. Apa yang akan dijelaskan di sini
Nah, ini. Jadi gen Z ini dikenakan kepada ini, keadaan kuantum ini, yang berubah hanya bagian satunya yang berupa tanda minus, jadi minus. Nah, minus tadi itu, minus satu itu sama dengan ini. Kalau Anda kembali ke bidang kompleks tadi, minus satu itu adalah besarnya satu, sudutnya pi. Berarti minusnya adalah 1 E pangkat pi. Nah, ini karena min 1 itu sama dengan ini, maka ini bisa ditaruh di sini. Jadi istilah minus itu bisa diwakili dengan perbedaan sudut fasa ya, sebesar pi radian. Jadi sama tadi yang ditulis dengan cara ini. Nah, ditulis dengan cara minus begini. Ya. Nah, ditulis dengan cara begini atau ditulis dengan cara ini sama. Nah, minus itu artinya minus 1. Minus 1 artinya ip. Nah, ini sama. Kalau dia minus itu bedanya pi. Kalau dia di sini bedanya hanya di sini nggak ada i, di sini ada i. Ya, ini berarti bedanya pi per 2. Ya, ini sama ini. Bedanya pi per 2. Kalau sampai dari sini ke sini, itu berarti minus 1. Jadi I tadi bisa menjadi pasal, minus 1 sudah menjadi pasal. Kalau dia parsial, berarti dia hanya memenuhi pada salah satu komponen. Ini parsial. Ini namanya fase parsial. Fase parsial. Kalau fase yang global ini mengenai dua-duanya, baik di sini maupun di sini ada fasenya. Nah, kemarin Pak Tom sudah menjelaskan bagaimana fase yang global itu meaningless, nggak ada artinya, ya, karena nggak merubah besaran apapun. Ini global phase, relative phase, ya. Ada partial phase. Nah, kalau global phase itu dia mengenai dua-duanya. Dua keadaan ini terkena oleh fase. Sementara yang relative phase itu hanya salah satu komponen saja yang kena fase. Nah, tapi kita bisa menghilangkan global phase karena sebenarnya global phase begini nggak ada artinya karena ini sama aja dengan ini, nggak no make difference ya, karena ini simetri. Rotasi fase ini simetri ya. Jadi biasanya kita tidak menganggap fase global itu tidak penting. Yang penting itu adalah fase relatif dari sini. Nah, fase global itu bisa diubah menjadi fase relatif. Kemarin Pak Akram sudah menunjukkan itu dengan cara kurangi. Ada dua Anda dikasih ini kena fase theta, ini ada kena fase pi. Anda harus bisa mengubah ini menjadi hanya satu bagian saja, hanya satu bagian saja yang kena fase.
Ini caranya hanya dituangkan aja, kemarin aku sudah tunjukkan dengan jelas. Dari ini minus ini kali ini mengulangi. Nah, kan P dari beta menjadi relatif phase. Oke, saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan. Maksud saya pasti ada tidak paham hanya dengan kelas ini. Cobalah di rumah yang Anda invest ya barang 1 jam lah mulai dari 0,4 sampai 1,5. Di situ masih ada rintekan. Kalau Anda sudah matang di sini, Anda ke belakang itu mudah sekali. Dan Anda bisa menjadi ahli komputer kuantum dalam waktu kurang dari 1 tahun. Terima kasih, tepuk tangan dong. Terima kasih orang yang menunggu instruksi. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Permisi Pak. Ya. Sebenarnya saya bingung di materi superposisi tadi ya Pak. Nah, kan yang saya tahu dari internet itu kan superposisi itu kan memungkinkan suatu partikel berada pada berbagai keadaan dalam satu waktu ya Pak. Nah, ya saya tanyakan di situ mengenai qubit. Nah, itu bagaimana tuh superposisi itu bisa membuat qubit itu berada pada posisi 1 dan 0 itu secara bersamaan gitu Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan istilah itu kurang proper. Berada pada keadaan 0 dan 1 secara bersamaan itu kurang proper. Yang proper adalah keadaan kuantum yang merupakan kombinasi linear dari 0 dan 1. Artinya ada peluang dia menjadi 0, ada peluang dia menjadi 1. Peluangnya tergantung pada alfa dan beta. Itu kami bertiga sudah ditegur di video ini. Jadi kamu salah tuh. Kita cek lagi konsepnya bagaimana. Tidak bisa 0 dan 1 berada pada keadaan yang sama, nggak bisa. Kita mengukur nggak mungkin. Hasil pengukuran kita nggak bisa begitu. Mas siapa namanya? Tahu itu lupa Pak. Oke, Mas Taufik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ini mau saya menanyakan dulu untuk dari pelayan umum. Maksud Prof yang itu bisa tentang peluang mendekati 0 dan peluang mendekati 1 itu gimana ya? Kalau misalnya ini ya, alfanya seperempat, ya. Alfanya seperempat, alfanya setengah. Lalu betanya 3 per akar 2, akar 3 per 2. Maksudnya itu kalau Anda melakukan 100 tembakan, 100 pengukuran, di Python Anda bisa kasih berapa shot. Kalau 1 shot hanya 1 pengukuran, hasilnya random, nggak tahu apakah 0 apa 1, nggak tahu. Tapi hasilnya kalau nggak 0, 1. Tapi 1 kali itu apakah akan 0 atau 1, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti, kalau ada melakukan tembakan pengukuran 100 kali, itu yang 0 itu paling banter hanya 25 kejadian. Sedangkan yang 1 itu ada 75. Kalau jumlahnya hanya 100 shot, itu mungkin angkanya tidak seperti itu. Mungkin tidak 25, 75, mungkin geser-geser dikit. Tapi begitu ada 1 miliar tembakan, itu perbandingannya itu mirip itu. Jadi seperempat, jadi 3. Itu seperti itu. Kalau sekali ada lempar dadu begini, lempar apa? Bukan dadu. Sorry, ini nggak boleh jedul. Lempar uang, mata uang itu, ya, Anda lempar sekali, Anda nggak akan tahu
yang akan keluar itu sisi yang pertama atau sisi yang kedua. Kita nggak tahu. Tapi kalau itu sisi 1 sama 2 Anda tandai, Anda lempar 100 kali, kira-kira itu kalau itu acak itu pasti 50-50. Itu maksudnya. Ya. Nah, mungkin terlalu abstrak. Kuantum ini susah. Jangankan Anda masih saya juga merasakan susah. Lebih susah lagi menjelaskan yang susah ini. Susah lagi. Terus baca ini, bayangkan ini mahasiswa ini kira-kira ini tingkatnya seberapa ini, tak masih ini ngerti enggak? Mundur lagi. Jangan kira kuantum ini bagian dari siar, karena itu masa depan 10 tahun lagi itu Anda yang merajai kuantum. Ini banyak ini belum yang sadar ini belum banyak. Dulu saya terdepan di Indonesia ya. Pesan saya itu jangan menyerah, kayak masih gitu. Jangan menyerah. Oke, kita lagi tanya. Yuk, silakan. Siapa? Kalau saya mungkin yang rotasi dalam bidang kompleks tadi Pak. Bagaimana rotasi dalam bidang kompleks berhubungan dengan operasi kuantum? Rotasi dan kompleks. Apa tadi? Bagaimana rotasi dalam bidang kompleks berhubungan dengan operasi kuantum? Ya, kan tadi ada 2 ya. Di apa namanya? Di gate Y yang rotasi terhadap sumbu Y kan ada imaginary number-nya. Nah, itu akan menghasilkan kompleks. Dia akan menghasilkan kompleks number, dan itu kalau digambar dia akan berada di bidang kompleks nilainya. Ya, akan di bidang kompleks. Jadi tergantung gauge-nya. Kalau gauge-nya itu tidak ada imaginary number-nya, ya hasilnya real saja. Coba. Nanti ada pahamnya setelah sekian lama Anda menekuni. Pokoknya coba. Oke, kalau tanya lagi bisa. Prof, saya mau tanya, kalau misalkan tadi superposisi itu kan kata Prof tadi nggak bisa bersamaan di qubit 1 dan 0, Prof. Itu katanya Prof tadi kombinasi linear antara qubit 0 dan qubit 1, betul nggak, Prof? Berarti kalau misalkan ada qubit yang mau mendekati 75% di qubit 0, itu apakah masih termasuk dalam superposisi, Prof? Kalau misalnya Prof, superposisi sendiri yang saya tahu kan kita nggak tahu kita ada di 0 atau di 1, Prof. Jadi jadi banyak kita 0 dan 1 bersamaan, Prof. Kalau menurut yang sepemahaman saya gitu. Saya masih di situ, Prof. Ya, artinya itu yang istilah yang paling tepat itu ya kombinasi linear antara 0. Kalau dia berada pada keadaan 0 dan 1 dalam waktu yang bersamaan itu nggak bisa diukur. Kalau diukur dia kolaps ke 0 atau kolaps ke 1. Tapi kalau Anda berbeda, boleh. Anda berarti sama dengan quantum soal ini, penulisnya ini. Berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Tol, nggak ada masalah. Yang penting ijazahmu asli itu aja. Ya, itu kan beda mazhab, beda aliran, nggak masalah bagi Oke, sekali lagi, Bayu. Your last question in English.
Qubit, SOA. I don't know either. Because it will vision quantum. Yeah. According to my opinion, SOA means something very high, something. Do you know mercusuar? Something like that. SOA, they call quantum computing SOA, something. Um, you should comment or ask the questions in the channel. What do you mean with the SOA? But according to my opinion, it is something very high building the quantum computing. It's according to my opinion. Oke, kalau begitu cukup ya. Tapi pesan saya, jangan hanya mengambil pengetahuan apa yang saya sampaikan, tapi Anda apa namanya explore sendiri. Bahkan Anda explore, apalagi yang bahasa Inggrisnya bagus nih, yang kan bahasa Inggrisnya very good English. I think it's very easy for you. What do you think, Isha? What do you think? Yeah, about this lecture, or about the lecture of the quantum computing channel. You promise. So, sir, what do you think? You are far from Papua New Guinea, come to Spa. Thank you, Tuhan. Thank you. For the session today, it's a bit, thank you for explaining. And to me, it's a bit difficult, not really difficult, but I just have to read and understand in depth of the topic so I get to be familiarized with the unit especially. But although it's a very thorough presentation and very clear. Thank you. Mesin learning ya, kalian kan pasti nanti akan deal dengan itu, ya, dan itu klasik. Ya. Nah, fitur itu kalau di quantum machine learning itu mirip-mirip keadaan kuantum. Jadi di sana ada transformasi fitur. Transformasi fitur itu artinya transformasi keadaan dari keadaan kuantum yang satu menjadi keadaan kuantum yang lain. Ini pakai gates, pakai gerbang kuantum. Gerbangnya sudah bermacam-macam diciptakan. Nah, artinya kalau bagi saya keadaan kuantum yang diciptakan itu bisa banyak dan beragam. Kalau transformasi itu di klasik mungkin terbatas. Tapi kalau di kuantum, keadaan kuantumnya itu banyak sekali. Kalau Buayu nggak puas di Indonesia, bisa ke Malaysia. Pindah lagi keadaan kuantumnya bisa ke Afrika. Bisa pindah lagi ke ambil di kutub utara atau di kutub selatan. Itu fitur. Sejauh yang saya pelajari, sepertinya transformasi untuk menciptakan banyak keadaan kuantum itu sebenarnya itu adalah sebuah transformasi fitur yang di mesin learning itu.
transformasi. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Sekali lagi. Kan biasanya ada sambutan kedua. Baik, terima kasih Prof. atas paparan tentang kuantum computing solar pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini adalah serangkaian dari kolokvium yang diadakan oleh Qmetics. Jadi nanti biasanya setiap pekan kita akan adakan kolokvium untuk sesi kedua ini berkaitan dengan kuantum computing solar. Harapannya adalah ini bisa menjadi knowledge baru buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih memperdalam tentang teknologi kuantum. Jadi mungkin itu yang bisa kami panitia sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita bisa dokumentasi bersama Prof, untuk keperluan tugas. Untuk Bapak Ibu sekalian mahasiswa bisa diposisikan. Bapak Ibu sudah selesai. Teman-teman mahasiswa sudah dari belakang. Bapak Ibu dosen bisa agak merapat sedikit. Bagian di belakang ya. Yang tinggi-tinggi mungkin sampai kalau saya lihat tinggi ada ya. Nah, bisa. Pak. Sebentar. Terus F ya, teman-teman juga itu terus M. Berarti M saya.